kondisi perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh environment global. Ya, nanti ada keterangan bahwa itu efek COVID memang masih bekerja sampai sekarang tuh. Ah, Namanya ya, global ya. supply chain masih terganggu karena ada Ukraina segala macam. Iya, tetapi real di kita itu Dan tujuan kita hari ini adalah memberikan penjelasan atau clarity ini supaya tidak terjadi berbagai versi simpang siur yang muncul di masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertama, mengenai kondisi perekonomian, kita semuanya sudah memahami bahwa kondisi perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh environment global dan tentu di dalam negeri. Kalau dari sisi global, ini yang sudah sering saya sampaikan. Trendsetter yang besar seperti masalah climate change, perkembangan teknologi terutama artificial intelligence, dan juga perubahan demografi, aging population di banyak semua negara, itu akan menjadi salah satu fundamental trend yang harus terus kita perhatikan. Di sisi lain yang sifatnya adalah lebih cyclical dan temporal namun juga akan banyak mempengaruhi arah, yaitu tensi geopolitik, yang ini juga kami sampaikan tidak hanya masalah militer atau keamanan, namun geopolitik memberikan imbas kepada supply chains dan bahkan proteksionisme. Jumlah measure atau langkah-langkah untuk proteksionisme itu naik dari 90 ke 300 measure. Seluruh dunia terutama dari negara-negara yang geopolitiknya saling bersaingan. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, cenderung stagnan lemah, dan negara-negara di seluruh dunia policy space-nya menjadi terbatas setelah terjadinya COVID, dan sesudah terjadinya COVID pemulihan ekonomi tidak berjalan secara setinggi seperti yang diharapkan. Ini menyebabkan banyak negara-negara di dunia mengalami policy space yang sangat terbatas. Ya, nanti ada keterangan bahwa itu efek COVID memang masih bekerja sampai sekarang tuh. Ah, Namanya ya. global supply chain masih terganggu karena ada Ukraina segala macam. Iya, tetapi real di kita itu dari awal daya beli rakyat itu bahkan sebelum ada perang Ukraina, sebelum Ya, ada krisis Israel, sebelum ada COVID memang udah buruk. Dan ya. itu intinya kan. Jadi sekali lagi fundamental kita memang buruk dari awal, dan karena itu kena angin semilir aja udah kelepek-kelepek, apalagi kena badai krisis moneter dunia. Yes. Seperti teman-teman wartawan ketahui, pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal 1 kita di 5,11. Ini termasuk pertumbuhan yang resilient di level yang tinggi. Karena banyak negara yang sesudah mengalami kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve sejak tahun 2022, pertumbuhan ekonominya mereka mengalami perlemahan yang cukup signifikan. Jadi Indonesia berturut-turut lebih berapa itu 12 kuartal kita tetap dalam pertumbuhan sekitar 5% pasca pandemi. Ini adalah sesuatu resiliensi yang cukup baik dan harus dipertahankan. Ya, itu sebetulnya komorbid itu udah ada dari awal, dari semester kedua Jokowi udah terlihat bahwa nggak mungkin Pak Jokowi itu mampu untuk menertibkan spekulan-spekulan ini. Itu bahkan dari sebelum COVID udah terasa itu. Tetapi orang semacam Sri Mulyani kan jadi jaminan Pak Jokowi bahwa Sri Mulyani mungkin bisa nego dengan lender internasional. Tapi sekarang dia nggak mungkin lagi lakukan itu. Yang jelas mulai terlihat kepanikan. Kita terus memonitor berbagai faktor yang menunjukkan sentimen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Dari mulai optimisme masyarakat, dari sisi consumer confidence, Mandiri Spending Index, semuanya masih di dalam resiliensi level atas. Kalau ada fluktuasi pergerakan itu kita juga perhatikan, namun kalau kita lihat dari sisi level mereka masih pada level yang tinggi. Jadi itu kan terasa sekali soal daya beli, soal kenaikan harga-harga, dan tanpa orang mesti baca Economics 101, Ya, ya. orang udah alami itu kan.
Jadi dasar-dasar kebijakan rasional itu udah nggak ada lagi, dan itu yang mulai kita bayangkan misalnya para menteri akhirnya ogah-ogahan tuh. Masih ada upaya Pak Jokowi untuk menyogok partai-partai yaitu dengan isu reshuffle, tapi semuanya pasti menganggap ngapain lagi reshuffle itu toh, Ya, ya, ya. kita kalaupun diganti menterinya kan menterinya nggak bisa bikin apa-apa kan. Kan itu intinya tuh. Jadi Jokowi sebetulnya ada di dalam yang sering kita sebut the beginning of the end itu. Jadi dia sudah ada di dalam grafik menurun, dan tidak mungkin lagi mengalami return itu. Jadi poin kita selalu adalah Jokowi makin lama makin kehilangan kemampuan untuk mengendalikan politik, karena ekonomi yang akan menentukan stabilitas politik.